Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diska Amalia Elsa Putri dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan biografi Yasir Hadibroto. Yasir Hadibroto lahir di Cilacap, Jawa Tengah pada 23 Oktober 1923. Yasir Hadibroto adalah Gubernur Lampung periode 1978 sampai 1988. Ia diangkat sebagai Gubernur Lampung menggantikan R. Sutioso. Sebelumnya ia juga pernah menjadi anggota DPR Republik Indonesia mewakili ABRI pada tanggal 22 November 1965. Ia memimpin eksekusi langsung Ketua Partai Komunis Indonesia (DN) Aidit dan sejumlah tokoh elit PKI atas arahan langsung Pangkop Kamtib Letjen TNI Soeharto. Ia terkenal atas perannya memimpin operasi penumpasan ribuan para kader PKI yang dilangsungkan secara cepat, taktis, dan tersembunyi sehingga tidak menimbulkan kehebohan. Pada tahun 1958, ia dipercaya oleh Soekarno untuk membantu Kolonel Ahmad Yani dalam operasi penumpasan PRRI di Sumatera. Setelah DN Aidit terbunuh, ia ditarik ke Jakarta, kemudian ia menjadi Panglima Komando Tempur II Kostrad dan Panglima Kodam Bukit Barisan di Sumatera dari tahun 1971 hingga 1973. Setelah itu, beliau menjabat sebagai Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah pada 1973 sampai 1977. Ia ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1978. Ia diangkat sebagai Gubernur Lampung. Ia begitu kagum dengan kepemimpinan Soeharto. Mereka berdua pernah dididik militer Jepang dalam Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) dengan pangkat Sodancho, Komandan Peleton tahun 1942. Pada tahun 1959 sampai 1960, ia dipercaya untuk duduk di posisi jabatan Danyon 400 Bandeng Raider. Pada tahun 1959 sampai 1960, ia dipercaya untuk duduk di posisi jabatan Danyon 400 Banteng Raider. Setelah 3 tahun kemudian, ia dipercayai kembali untuk menduduki posisi jabatan dan Brigif 4 Dewa Ratna pada tahun 1963 sampai 1965. Kemudian pada tahun 1965 sampai 1966, ia diangkat sebagai Danrem Warastratama. Ia juga pernah menjadi Panglima Komando Tempur II Kostrad 1968 sampai 1971 dan Panglima Kodam Bukit Barisan pada tahun 1971 sampai 1973. Setelahnya ia menjadi Panglima Kodam 7 Diponegoro pada tahun 1973 sampai 1977. Pada saat ini berada di puncak kekuasaan, ia dipercayai menduduki posisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1977 sampai 1978. Setahun kemudian ia diangkat sebagai Gubernur Provinsi Lampung pada tahun 1978. Dan ia wafat pada tanggal 6 Mei 2003 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mandalina Sabatia dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Haji Hifzi. Haji Hifzi merupakan salah satu putra terbaik di bumi Lampung. Ia merupakan pejuang asal Lampung yang terdaftar sebagai anggota Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor Pol 31 PK 61 tanggal 22 Juli 1961. Ikhtiarnya dalam perjuangan melawan penjajah mampu menggoreskan tinta emas yang mencatat namanya dalam deretan pejuang tanah air. Keberhasilannya dalam memperjuangkan gelirnya membela kemerdekaan negara Republik Indonesia mendapat penghargaan oleh Presiden Soekarno. Bertepatan pada Hari
Pemeringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948 silam, Insinyur Soekarno melalui surat tanda jasa pahlawan oleh Presiden sekaligus Panglima tertinggi anggota Perang RI nomor 9846 menganugerahkan tanda jasa pahlawan atas pengorbanan dan perjuangan membela kemerdekaan negara. Haji Nifsi lahir pada tanggal 1 Januari 1901 di Desa Sukadana, Lilir, Kecamatan Sungai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Merupakan putra dari tokoh penyimbang adat di Sungai Buma Mayang. Ayahnya bernama M. Nur, seorang kepala desa di daerah penjajahan bergelar Pesira Ratu, dan ibunya bernama Khadijah Hifsi, memiliki dua orang istri. Ia melepas masa bujangnya pada tahun 1930. Menikah dengan anak perempuan seorang pesira di Pubian, Lampung Tengah. Pemilik nama Mahoni. Bersama Mahoni dianugerahi satu orang putra. Rumah tangganya hanya bertahan sampai 4 tahun. Ia harus merelakan kepergian sang istri menghadap Ilahi. Mahoni meninggal di dunia karena sakit pada tahun 1934. 1 tahun kemudian, ia menikah lagi dengan seorang gadis bernama Hafsah. Gadis pilihan yang berasal dari Sungai Bunga Mayang. Dari buah cintanya, Haji Hifni dianugerahi 10 orang anak, 4 putra dan 6 putri. Sekian biografi pendek dari Elizabeth. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Velsa Zuta Anggraini dari 12 IPS 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pahlawan dari Lampung, yaitu Ki Haji Kholib, dan ini adalah foto dari beliau. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perlawanan Ki Haji Kholib dengan penjajah Jepang. Penjajah Jepang. Ki Haji Kholib lahir pada tahun 1899 di Kampung Mojo Santren, Krian, Jawa Timur. Ayahnya bernama Ki Haji Rohani bin Nursihan dan ibu Muksiti. Perlawanan Ki Haji Kholib terhadap penduduk Jepang. Sebagai seseorang yang sejak remaja menekuni ajaran agama Islam, tentu tidak akan rela mengadaikan akidah dan prinsip yang telah membentuk jati dirinya sejak lama kepada penjajah. Apalagi ketika penduduk Jepang di Pringsewu mewajibkan untuk menyembah matahari. Seperti dilansir para tokoh Lampung, kemarahan Kholib kepada Jepang dimulai dengan perjuangannya menantang program Saikrie
tahun 1942. Bagi lelaki kelahiran 1899 di Kampung Mojo Santren, Krian, Jawa Timur, ayahnya bernama Ki Haji Rohani bin Nursihan dan ibu Muksiti. Tindakan Jepang sudah menindas, menyiksa, dan memeras. Ki Haji Holib segera menyiagakan pasukan mengusir Jepang dari Tanah Bambu Seribu yang sekarang dikenal dengan Pringsewu. Walaupun dengan persenjataan seadanya seperti pedang, golok, keris, dan bambu runcing, Holib dan para pengikutnya tidak kenal lelah menggempur basis-basis Jepang. Perlawanan yang dilakukan Holib tentu menunai konsekuensi berat. Ia tercatat beberapa kali ditangkap militer Jepang. Jepang khawatir Holib membangun propaganda supaya menolak ajakan untuk menyembah dewa matahari. Berbarengan dengan itu, suasana dunia internasional sedang memanas karena adanya Perang Dunia II. Jepang mengalami kekalahan sebab negaranya luluh lantah akibat gemparan bom atom pasukan sekutu 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa syarat dan di tanah air terjadi kekosongan kekuasaan. Ki Haji Holib pun bebas dari kerangkeng penjara Jepang. Ki Haji Holib dan agresi militer Belanda II. Pada tahun 17 Agustus 1945, Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Namun beberapa bulan setelahnya pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia dengan cara menyamar di belakang tentara sekutu dan berniat melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Di balik siasatnya itu, tentara Belanda ingin merebut kembali kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Pertempuran tercatat terjadi di mana-mana: Surabaya, Ambarawa, Bandung, Medan, dan tak terkecuali Lampung. Dalam agresi Belanda II, tanggal 1 Januari 1949, Belanda mendarat di Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Pemerintah bersama TRI mengungsi ke pedalaman Gedong Tataan, Gadingrejo, Pringsewu, Kedondong, dan tempat-tempat lain. Di Gadingrejo dibentuk pemerintahan darurat dengan Presiden Mr. Gele Harun dan wakilnya Muhammad Yasin. Di Pringsewu, basis TRI ditempatkan di pesantren Ki Haji Holib dengan tokoh-tokoh Kapten Alamsyah dan Mayor Effendi. Melalui musyawarah para tokoh, Ki Haji Holib ditetapkan sebagai pemimpin pasukan gerilya. Pada kurun waktu 8 Agustus 1947 sampai 20 Oktober 1948 pecah pertempuran di Pron, Batu Raja, dan Martapura. Pasukan Sabila dan Laskar Hizbullah dipimpin Holib dan Kapten Alamsyah. Akibat pertempuran di Martapura, banyak korban berjatuhan, baik di pihak Belanda maupun Holib. Mereka yang selamat diantaranya Mayor Herni Sukardi, Mayor Nursin Sukemi, Mayor Mulkan Supardi, Abdul Fattah, Silus, Irsan, Suwarno, Mardasam, Harun, Hasan, dan Husein. Tanggal 27 November 1949 terjadi perundingan class order antara delegasi tentara Belanda dan delegasi RI TNI di Kota Bumi, Lampung Utara. Ketika itu hadir Mayor KL Graf von Renzau, Mayor IN HHS Effendi, Kapten AL Sohoka, Kapten INF Hamdani, dan Lenan Husein. Setelah perundingan damai, mereka pulang ke Pringsewu. Belum lama Holib berada di rumahnya. Ia mendapatkan kabar kalau Belanda sudah memasuki Gadingrejo. Holib dengan sigap menentukan strategi dengan pasukannya. Kemudian mereka menghancurkan jembatan Buluk. Belanda memutar arah menuju Gedong Tataan. Gedong Tataan, Kedondong, terus ke Pagelaran. Selain itu, pasukan Belanda menerjunkan angkatan udara dan menghujani tempat-tempat persembunyian perjuang Pringsewu dengan peluru. Situasi di Pringsewu menjadi tidak aman karena tidak didukung oleh persenjataan
yang dibanding dengan tentara Belanda. Holip dan pasukannya bergeser ke utara menyeberangi sungai Waiskampung lalu bergerilya di hutan. Selama Ki Haji Holip bersembunyi, Belanda merusak dan menghancurkan harta benda yang terdapat di pesantren Holip. Sebagian pesantren dibakar. Peralatannya dirampas oleh antek-antek Belanda. Bahkan seorang ustadz yang bernama Ustadz Ki Haji Tenu dibunuh. Selamat siang semuanya, Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Friskila Sabatini dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membacakan biografi tentang tokoh ulama Lampung Barat yang terlupakan. Beliau adalah Kiai Haji Rais Latif yang lahir pada tahun 1900-an di Gedung Asin, Liwa. Saat ini merupakan Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit, atau 1 km dari pusat kota Liwa, memiliki pengaruh besar dalam mengembangkan tradisi intelektual Muslim. Bahkan, mungkin satu-satunya tokoh Muslim asal Lampung Barat lulusan luar negeri, yakni Kairo, Mesir, Mekah. Tidak hanya itu, Kiai Haji Rais Latif pernah mengajar di Madrasah Sultan Singapura. Dikutip dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galang Setiawan dari kelas 12 PS2 ingin menjelaskan tentang biografi pahlawan Lampung yang bernama Zainal Abidin Pagar Alam. Zainal Abidin Pagar Alam lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 29 Februari 1916, meninggal di Tanjung Karang, Lampung 6 September 1989. Istri dari Zainal Abidin Pagar Alam adalah Dewi Kartini. Anak dari Zainal Abidin Pagar Alam adalah Tamrin ZP, Sutomo ZP, Syariah Widianti, Sechadin ZP, Sechazat ZP, Iskandar ZP, Indrawan ZP, Haidar Anwar ZP, Kurniawati. Zainal Abidin Pagar Alam berkarir juga sebagai Gubernur kedua Provinsi Lampung pada tahun 1966 sampai 1972 dan juga menjadi Bupati Lampung Utara pada tahun 1950, Bupati Lampung Selatan 1954, Bupati Belitung pada tahun 1955 sampai 1957, dan Wali Kota Bandar Lampung dan Presiden Lampung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.